Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai pembahasan soal OSN Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2024. Oke, kita mau membahas soal nomor 26 ya. Tinjau suatu sistem silinder balok seperti pada gambar. Diketahui massa balok A 1,2 kilogram dan massa balok B 1 kilogram. Gaya gesek antar permukaan balok dan silinder maupun balok terhadap lantai diabaikan. Sudut kemiringannya 37 derajat, maka besarnya percepatan balok B adalah. Oke. Kita diketahui dulu di sini diketahui massa balok A-nya 1,2 kilogram dan massa balok B-nya 1 kilogram. Ini satu ya, 1 kilogram. Selanjutnya kita diketahui juga gaya geseknya diabaikan, lalu sudut kemiringannya 37 derajat. Terus habis itu kita gambar dulu gaya-gayanya. Ada gaya WB ke bawah, gaya berat balok B, gaya berat balok A, lalu ada gaya normal. Pada balok B kita namakan M besar dan N besar. Ini aksi reaksi ya, karena gaya normal itu saling aksi reaksi. Kalau misal kita mendorong benda, maka benda itu juga akan mendorong kita. Maka akan terbentuk aksi reaksi seperti ini untuk gaya normalnya. Nah, untuk N1-nya ini juga sebenarnya aksi reaksi dengan lantai. Namun karena lantainya ini tidak bergerak, maka gaya normal lantainya yang ke bawah tidak kita gambarkan. Jadi hanya ada N1 di sini. Gaya normal miliknya benda A. Oke, selanjutnya benda B karena diapit oleh suatu dinding seperti ini, maka benda B itu hanya bisa bergerak ke bawah. Nah, ini benda B, percepatan benda B-nya ke bawah, lalu benda A ini akan bergerak kemana berarti? Benda A akan bergerak ke kanan. Percepatan benda A. Nah, berarti benda B ini akan bergerak sepanjang sumbu Y. AY, sedangkan benda A ini akan bergerak sepanjang sumbu X. Berarti AX, kayak gini. Nah, di sini ada sudut alfa. Apa hubungannya AX dan AY terhadap alfa? Kita tahu bahwa tan alfa itu adalah percepatan terhadap sumbu Y dibagi dengan percepatan ke sumbu X. Kayak gitu. Nah, percepatan sumbu Y-nya itu berarti adalah AB, percepatan benda B, dibagi dengan percepatan benda A. Berarti tan 37 sama dengan AB dibagi dengan AA. Oke. Di soal ini kita ditanyakan berapakah percepatan balok B, berarti AB-nya ditanyakan. Ini adalah persamaan satu. Oke, sekarang kita tinjau sumbu X dan sumbu Y untuk benda A dan benda B, seperti itu. Maka untuk benda B dulu, dia bergerak ke sumbu Y. Maka sigma FY benda B sama dengan massa benda B kali percepatan benda B. Oke, untuk gaya pada benda B ada gaya normal ini dan ada WB ke bawah. Maka yang belum sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya ke kanan dan sumbu Y-nya ke atas, seperti ini, maka yang belum sesuai adalah gaya normalnya. Maka gaya normalnya ini kita jabarkan dulu, karena dia ke kiri atas, maka dia ke kiri dan ke atas. Kayak gini ya. Kalau di sini sudut alfa, maka di sini sudut alfa juga karena dia berseberang dalam.
Lalu sudut itu selang-seling. Kalau ini alfa, sampainya enggak, atasnya ini alfa lagi. Maka yang ke atas adalah N cos alfa, yang ke kiri N sin alfa. Maka yang searah dengan sumbu Y-nya adalah N cos alfa, sedangkan yang searah sumbu X adalah N sin alfa. Karena benda B itu bergeraknya ke bawah, maka gaya pada benda B yang ke bawah itu bernilai positif. Maka di sini ada WB. Maka WB dikurangi N cos alfa sama dengan massa benda B kali percepatan benda B. WB-nya berarti massa benda B kali gravitasi dikurangi gaya normal kali cos 37 sama dengan massa benda B kali percepatan benda B. Seperti ini ya. Oke, mungkin kita bisa masukkan angkanya. Massa benda B-nya adalah 1, kali gravitasinya kita pakai 9,8, dikurangi N, cos 37 nilainya adalah 0,8, sama dengan massa benda B-nya 1 kali A benda B-nya nggak tahu. Kayak gini ya. Oke. Jadi 9,8 min 0,8 N sama dengan AP. Kayak gini. Kita punya ini persamaan 2. Sekarang kita mau menjabarkan benda A-nya. Pada benda A, dia bergerak ke sumbu X. Maka sigma fx-nya sama dengan MA kali AA. Kayak gini ya. MA kali AA. Untuk ke sumbu X, kita lihat ada gaya apa aja di benda A. Ada WA, WA ini ke bawah, berarti dia sumbu Y. N1 ini ke atas, maka N1 ini sumbu Y juga. Nah, dia punya gaya normal di sini. Gaya normal yang dialami benda A adalah ke kanan bawah. Maka kita jabarkan dulu. Karena dia ke kanan bawah, kita jabarkan ke kanan dan ke bawah. Kayak gini ya. Jadi kalau di sini alfa, maka dia bertolak belakang dengan ini juga alfa. Maka yang ke bawah adalah N cos alfa, yang ke kanan adalah N sin alfa. Seperti ini. Maka yang searah dengan sumbu X adalah N sin alfa. Maka kita tulis N sin alfa, tidak ada lagi ya gaya benda A yang ke sumbu X. Hanya N sin alfa aja. Sama dengan MA. MA kali AA. Ini. Berarti N kali sin 37 sama dengan 1,2 kali AA. Sin 37 itu nilainya adalah 0,6. Berarti N dikali 0,6 sama dengan 1,2 AA. Berarti N-nya sama dengan 1,2 AA dibagi dengan 0,6. Jadi kalau kita bagi 2 ya, berarti 2 AA. Ini persamaan ketiga. Kita substitusi. Substitusi persamaan 2 dan 3. Maka kita tulis dulu persamaan 2. 9,8 kurangi 0,8 N sama dengan API. Oke. Selanjutnya, kita tahu bahwa N-nya adalah 2 AA. Berarti 9,8 min 0,8 kali 2 AA sama dengan API. Ini. Kita disuruh cari API-nya ya. Berarti 9,8 dikurangi 1,6 AA sama dengan API. Oke, kita tahu persamaan 1. Persamaan 1 itu tan 37 sama dengan AB per AA.
Oke, kita simpan dulu ini sebagai persamaan 4. Kita lihat persamaan 1. Lihat persamaan 1. Berarti tan 37, berarti tan 37 sama dengan AB per AA. Kayak gini. Tan 37 itu berarti berapa? 3 per 4 ya. Berarti 3 per 4 sama dengan, ini 3 ya. 3 per 4 sama dengan AB per AA. Oke, otomatis AA-nya adalah 4AB, sorry, 4AB dibagi dengan 3. 4AB dibagi dengan 3. Oke, kita substitusikan ke persamaan 4. Substitusi ke persamaan 4. Oke, berarti 9,8 dikurangi 1,6. AA-nya kita ganti dengan 4AB dibagi 3. Sama dengan AB. Oke, seperti ini. Di ini kita bisa pindah ke kanan, berarti 9,8 sama dengan AB ditambah. Karena ini kurang, maka kalau dipindah jadi tambah ya. 1,6 kali 4 AB dibagi dengan 3. Di 9,8 sama dengan, ini kita samain penyebutnya 3. Jadi 3AB ditambah 6,4 AB. Di 9,8 sama dengan 6,7. Sorry. 6,7. 9,4 AB dibagi 3. 9,4 AB dibagi 3. Berarti AB-nya adalah 9,8 dikali 3 dibagi dengan 9,4. Maka kalau misal kita hitung, kita harus masukkan untuk 1 desimal saja. Untuk peraturan di tahun 2024 hanya 1 desimal saja. Jadi 9,8 kita kalikan dengan 3 dan kita bagi dengan 9,4. Maka nilainya adalah 3,1. 3,1, maka jawaban dari nomor 26 adalah 3,1 meter per sekon pangkat 2 untuk percepatan pendatinya. Oke, cukup sekian pembahasan dari nomor 26. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video Tanya Padaku untuk pembahasan soal nomor 26. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.